Pagi itu, seperti biasanya, aku mencari artikel untuk menambah wawasan di masa pandemi ini. Tiba-tiba, ada yang menarik perhatianku. Aku melihat sebuah artikel berjudul Sarip Tambah Oso. Akhirnya, aku menuju tempat Cak Ropet manggung di Topeng Ludruknya. Kisah Sarip Tambah Oso begitu populer bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya kota Surabaya dan Sidoarjo. Sosoknya dikisahkan sebagai jawara pembela rakyat kecil yang tertindas pada zaman penjajahan Belanda. Ante-ante, cekel begitu. Sarip tambah oso ngono. Tamu. Sampai ante ini nanggone taman ngarep yo. Ku tak merono. Keringetan tak ganti kaos di sini. Akhirnya, aku menuju taman dan menanyakan kepada Cak Ropet cerita Sarip Tambah Oso, baik cerita dalam ludruk maupun kebenaran dan keberadaan cerita itu sendiri. Cerita Sarip Tambah Oso adalah sebuah cerita pitutur. Cerita pitutur ini diangkat dalam sebuah cerita ludruk. Orang tahu cerita Sarip Tambah Oso ini akhirnya dari cerita-cerita pertunjukan ludruk. Sarip sendiri adalah seorang pemuda yang berasal dari desa Tambah Oso yang berjuang membela rakyat kecil, melawan penjajah Belanda bersama ante-antenya. Diceritakan banyak orang pribumi, lurah, dan beberapa orang itu yang memang ikut Belanda. Dan Sarip ini yang melawan. Sarip sendiri itu sejak kecil ceritanya itu ditinggal oleh bapaknya, itu diasuh oleh ibunya sendiri dan meninggalkan tanah merah atau lemah abang pada ibunya Sarip yang kemudian dimakan bersama-sama Sarip supaya Sarip ini tidak bisa mati. Cerita Sarip Tambah Oso begitu menginspirasiku, membuatku semakin ingin mengetahuinya. Aku pun menuju rumah Pak Henry untuk memastikan kebenaran dan keberadaan cerita Sarip Tambah Oso. Begini, selama ini orang mengenal cerita Sarip Tambah Oso itu kan dari ludruk. Menurut saya itu sebuah tradisi lisan. Artinya cerita itu hidup di masyarakat, kemudian diangkat menjadi lakon ludruk. Tradisi lisan itu apa? Itu bisa berupa dongeng, bisa berupa legenda, bisa mitos. Artinya tradisi lisan itu adalah sebuah memori kolektif yang dipunyai oleh masyarakat, kemudian diturunkan secara turun-temurun melalui tuturan lisan. Ada sebagian orang yang percaya bahwa Sarip Tambah Oso itu adalah sebuah kisah sejarah. Mereka menunjukkan ada makamnya, ada bukti clipping koran zaman Belanda dan sebagainya ya toh. Tapi bukti-bukti sejarah itu masih minim, masih belum bisa meyakinkan bahwa itu memang betul-betul pernah terjadi. Perkara itu ada nilai sejarahnya, saya tidak berkompeten untuk menerangkan tentang aspek sejarah itu. Sarip Tambah Oso lebih dikenal sebagai lakon ludruk daripada lakon sejarah. Karena minimnya catatan sejarah, membuatnya menjadi sosok yang simpang siur di antara mitos dan fakta sejarah. Hal itu tak membuatku putus asa untuk mencari informasi tentang Sarip Tambah Oso. Aku pun menuju desa Tambah Oso untuk mendapatkan keberadaan dan kebenaran cerita tersebut. Aku juga bertanya kepada pemangku desa Tambah Oso. Untuk cerita ini adalah cerita yang bukan mitos ya, jadi cerita memang nyata. Karena dengan bukti di desa Tambah Oso itu ada Jalan Haji Yasin, yang memang Jalan Haji Yasin ini adalah masih keluarganya Sarip. Makanya dulu Sarip sering ke Tambah Oso karena ke Bapak Haji Yasin ini. Dan untuk yang di RT 7 dan RT 8 itu dinamakan Jalan Sarip karena memang itu dulu adalah jalan utama. Sehingga Sarip Tambah Oso itu memang ada. Kita sebagai masyarakat desa Tambah Oso itu memang ada, bukan mitos itu. Jadi cerita Sarip Tambah Oso ini bukan mitos, tapi ini ada nyata dan dibenarkan oleh seluruh warga desa dan sekitarnya. Jadi ada cerita ini. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk menguak cerita Sarip seperti penemuan makam maupun surat kabar clipping koran Belanda serta yang diyakini masyarakat desa Tambah Oso tentang kebenaran dan keberadaannya, maka hal ini tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya bukti-bukti baru cerita Sarip yang dipercaya sebagai pahlawan penentang penjajahan Belanda.
Ya, yang menginspirasi itu memang Sarip Tambak Oso adalah pejuang yang pemberani. Meskipun dia sendiri, dia berani untuk melawan Belanda. Sarip dikisahkan tidak bisa mati selama ibunya belum mengizinkan. Ini punya nilai bahwa berbaktilah pada ibu, karena ibu adalah orang yang sangat berjasa terhadap keberadaanmu. Saya memaknainya ibu itu dalam pengertian yang lebih luas. Ibu tidak sekedar seorang perempuan yang melahirkan kita, tapi bisa juga menjadi ibu dari negara. Jadi berbaktilah terhadap apa yang menjadi lingkunganmu di mana kamu berada. Cerita Sarip ini sangat menginspirasi bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang kuat. Nah kawan, mengambil spirit dari cerita Sarip Tambak Oso, saatnya lah kita, para generasi milenial, untuk selalu mengingat dan menggali kearifan budaya lokal sebagai bentuk penguatan jati diri bangsa.